Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Arifin dari Fakultas Teknik Prodi Informatika Universitas Nurul Jadid. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas pertama web semantik, yaitu membahas tentang framework dan alat atau tools untuk web semantik. Sebelum saya mulai lebih lanjut, alangkah baiknya untuk teman-teman membantu subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Kerangka kerja atau struktur yang menyediakan komponen-komponen dasar yang diperlukan untuk membangun aplikasi atau sistem. Nah, tujuan dari framework tersebut ialah untuk mempercepat pengembangan dan menyediakan solusi siap pakai untuk tugas umum, sehingga pengembang tidak perlu memulai dari awal. Sini ada framework populer untuk website. Yang pertama ada Bootstrap. Bootstrap ini dirancang untuk mendesain antarmuka. Terus yang kedua itu ada React. React ini kalau nggak salah dikembangkan oleh Facebook. Yang ketiga ada Vue.js. Dan yang keempat ada Django. Django ini biasa digunakan untuk bahasa pemrograman Python. Pengenalan framework Bootstrap. Bootstrap adalah framework CSS yang dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pembuatan antarmuka web. Bootstrap dikembangkan oleh Twitter. Bootstrap memiliki komponen siap pakai dan sistem grid yang memudahkan pengaturan tata letak. Nah, Bootstrap ini sangat kompatibel dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Apa saja keunggulan dari Bootstrap? Yaitu menyediakan tampilan yang sangat responsif, mempercepat dan mudah juga untuk digunakan. Karena di sini sudah disediakan beberapa komponen siap pakai atau sistem grid untuk mempercepat pengembangan. Yang ketiga, untuk kostumisasinya sangat mudah. Dan yang keempat, mudah digunakan. Untuk keterbatasan dari framework Bootstrap, yaitu memperlambat website saat pertama kali mengunduh Bootstrap. Memanglah tidak terlalu besar, tetapi dalam file tersebut bersifat JavaScript, CSS, sampai jQuery yang nantinya akan digunakan untuk membangun sebuah website. Yang kedua ada keterbatasan dalam kostumisasi unik. Ya, di sini biasanya membatasi fleksibilitas desain jika memerlukan tampilan unik. Nah, kapan kita menggunakan framework khususnya Bootstrap ya? Yang pertama, kita mendapat proyek dengan template yang sangat singkat dan membutuhkan
layar yang responsif. Yang kedua, tampilan yang konsisten di berbagai perangkat browser. Di sini ada beberapa komponen utama Bootstrap. Yang pertama ada navigasi bar atau sering disebut dengan navbar. Yang kedua ada card atau kartu. Yang ketiga ada formulir. Dan yang keempat ada footer. Ada beberapa cara ya memulai Bootstrap atau menggunakan Bootstrap ya teman-teman. Yang pertama, kita itu bisa menggunakan CDN, Content Delivery Network. Yang kedua ialah mendownload Bootstrap. Kita akan dan memasukkan file CSS dan JavaScript secara lokal dalam proyek. Cara yang ketiga ialah menginstal Bootstrap menggunakan npm atau yarn untuk integrasi proyek ya. Simpulannya dari apa yang saya sampaikan tadi terkait framework Bootstrap, yaitu efisiensi. Bootstrap sangat membantu untuk mempercepat proses pembuatan antar muka web yang responsif. Yang kedua, mereka memberikan komponen yang cukup lengkap, yaitu untuk memudahkan pengguna komponen seperti grid, card, form, dan modal. Skalabilitas cocok untuk proyek kecil hingga besar dengan kebutuhan yang responsif. Selesai ya untuk pembahasan tentang framework. Nah, kali ini saya akan membahas definisi web semantik. Mungkin teman-teman yang sudah banyak yang tahu ya dari definisi web semantik ini. Web semantik adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk memahami dan menginterpretasikan data di website dengan cara yang lebih baik menggunakan struktur yang terstandarisasi. Mungkin dari teman-teman banyak yang menanyakan, apa sih tujuan dari pembelajaran web semantik? Nah, tujuannya ialah untuk membantu komputer memahami konteks dan makna data sehingga bisa membuat koneksi logis dan relevan antara berbagai sumber informasi. Nah, manfaat dari web semantik ini yang pertama, menghubungkan data dari berbagai sumber dengan cara yang lebih bermakna. Yang kedua, pencarian cerdas. Pengguna bisa mencari berdasarkan konsep, bukan hanya kata kunci. Yang ketiga, meningkatkan integrasi data antar sistem dan layanan web. Konsep dasar web semantik. Yang pertama, ada ontologi, struktur yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep dan kategori data. Yang kedua, ada Research Description Framework atau lebih dikenal dengan RDF, yaitu format untuk mendeskripsikan hubungan antar data. Yang ketiga ada Web Ontology Language atau disebut OWL, bahasa yang memperluas RDF untuk membuat deskripsi lebih kompleks. Yang keempat ada SparkQL, bahasa query yang digunakan untuk mengambil data
dari database RDF. Ini ada alat-alat pengembang untuk web semantik. Yang pertama ada Pro3. Pro3 adalah alat editor ontologi untuk membuat dan mengelola data RDF dan OWL. Yang kedua ada Apache Jena. Apache Jena adalah framework Java untuk bekerja dengan RDF dan SparkQL. Yang ketiga ada Template Composer, platform untuk pengembangan aplikasi berbasis ontologi. Yang keempat ada RDF 4J. RDF 4J adalah framework Java untuk pemodelan RDF dan pelaksanaan SparkQL. Dan masih banyak lagi yang lain. Implementasi web semantik dalam kehidupan nyata. Yaitu yang pertama ada sistem rekomendasi pintar. Nah, e-commerce web semantik dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih cerdas dengan memahami hubungan antara produk, misalnya produk yang sering dibeli bersama. Sistem dapat menyarankan produk yang relevan berdasarkan preferensi pengguna, seperti Amazon dan eBay, menggunakan data semantik untuk merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pembelian, pencarian, dan preferensi pengguna lainnya. Yang kedua ada search engine, seperti Google Knowledge, Grab. Jadi kesimpulannya, web semantik adalah kunci untuk membuat data web lebih dapat dipahami dan dihubungkan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.